ibadallah usikum bittaqwallah. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama selalu istiqomah dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar, ada siang dan ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti, kadang naik, kadang turun, ada suka dan ada duka, ada senyum, ada tangis, kadang-kadang dipuji, tapi pada suatu saat kita akan dicaci. Jangan harapkan ada keabadian perjalanan hidup selama di dunia. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, agar kita tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup kita, harus memiliki pegangan dan amalan hidup. Ada 3 amalan baik, yaitu istiqomah, istikharah, dan istighfar. Yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad SAW berpesan kepada seorang seperti dalam al-hadis. An Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghayru. Qala, qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi pun menjawab, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyah keimanan bersama dalam tantangan hidup ini. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak akan redup, kantong kering ataupun tebal, tetap memperhatikan halal dan haram. Dicaci, dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Orang seperti itulah yang dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menundukkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surah Fussilat ayat 30. Jamaah muslimin rahimahumullah, amalan yang kedua adalah istikharah, yaitu selalu memohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan, akan tetapi menurut Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang bijak berkata, "Sing today and speak tomorrow." Berpikirlah hari ini dan bicaralah esok hari. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Kalau ucapan itu tidak baik
baik, apalagi sampai menyakiti orang lain, maka tahanlah, jangan diucapkan. Sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit, tapi ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, jangan ditahan, sebab lidah kita menjadi lemas untuk bisa meneriakkan kebenaran dan keadilan serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kaum muslimin rahimakumullah, mengenai kebebasan ini, malaikat Jibril ditanya pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rambu-rambu kehidupan kepada beliau. Atani Jibril wa qala, ya Muhammad, ish ma sita fa innaka mayyitun, wa ahbib ma sita fa innaka mufariqun, wa amal ma sita fa innaka majziyun bi. Jibril telah datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Cintailah apa yang engkau sukai, tapi engkau suatu saat pasti akan berpisah. Cintailah apa yang engkau sukai, tapi engkau suatu saat pasti akan berpisah juga. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya semua itu ada balasannya. Hadis riwayat Baihaqi dari Jabir. Sabda Nabi Muhammad SAW ini semakin penting untuk diresapi ketika akhir-akhir ini dengan dalih kebebasan. Banyak orang-orang berbicara tanpa logika dan data yang benar dan bertindak sekehendaknya tanpa mengindahkan etika agama. Para pakar barangkali untuk saat-saat ini lebih bijaksana untuk banyak mendengar daripada berbicara yang kadang-kadang justru membingungkan masyarakat kita. Jamaah muslimin rahimahullah, kita masyarakatkanlah istikharah dalam segala langkah kita agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma khaba man istakhara wa la nadima man istasyara wa la ala man ittasada." Tidak akan rugi orang yang beristikharah, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidup hemat. Hadis riwayat Tabrani. Amalan yang ketiga adalah istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pernah melakukan kesalahan baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena itu ia harus diobati. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya lah kita introspeksi masa lalu, memohon ampunan kepada Allah, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam persoalan ekonomi, jika rezeki Allah tidak sampai kepada kita disebabkan karena kemalasan kita, maka yang diobati adalah sifat malas kita. Kita dilakukan menjadi umat pemalas. Malas adalah bagian dari musuh kita. Dan jika kesulitan ekonomi tersebut karena kita kurang bisa melakukan terobosan-terobosan yang produktif, maka kreativitas dan kerja umat yang harus kita tumbuhkan. Akan tetapi ada kalanya kehidupan sosial ekonomi sebuah bangsa mengalami kesulitan. Kesulitan itu disebabkan karena dosa-dosa masa lalu yang belum bertobat dari sejarah masa. Jika itu penyebabnya, maka obat satu-satunya adalah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Allah berfirman mengisahkan sebuah Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, yang artinya, dan Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatanmu kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran surah Hud ayat 54. Jamaah muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Sekali lagi, tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, kita harus memiliki dan melakukan 3 amalan di atas, yaitu istiqomah, istikharah dan istighfar.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk menatap masa depan dengan keimanan dan rahmat-Nya yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu